Jika kita klik di sini, ini suaranya seperti chipmunk ya. Kemudian voice changer di sini robot, seperti kalau misalnya di televisi itu ada suara yang di sensor gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya channelnya Mahesta di pembelajaran jarak jauh ya di PJJ. Untuk kali ini yaitu pertemuan ke-12 dan di KineMaster yaitu belajar KineMaster bagian ke-4 ya. Yaitu bagaimana caranya menambahkan background atau musik ke video klip kita. Oke. Ini caranya. Kita aktifkan dulu KineMasternya. Ini sudah saya jalankan. Ini kelihatan ada 2 project yang untitled belum saya kasih nama ya. Nah, jika kalian untuk mempraktekannya yaitu silakan buka latihan-latihan yang pembelajaran jarak jauh atau PJJ kemarin ya. Ini contohnya yang ini kemarin kita itu sudah belajar membuat slide foto ya. Ini untuk mengedit kalian silahkan klik bagian sini ya, bagian sini diklik. Kalau misalnya mau diputar dulu bagian ini ya, kalau mau diganti namanya tinggal diketik di sini di bagian tadi ya, bagian di sini diklik. Misalnya ini belajar. Untuk mengeditnya kalian klik di sini, kita klik ini videonya. Oh ya, sebelum itu barangkali ada yang kalian lupa untuk materi PJJ yang sebelumnya, belajar KineMaster bagian 1, 2, dan 3 kalian bisa membuka YouTube ya. Misalnya ini buka YouTube, kemudian di sini kalian silahkan ketik channel saya Mayasta, kemudian tekan enter cari. Nah di sini ini channel saya, silahkan klik channelnya, kemudian silahkan klik playlist ya. Playlist, kemudian nah ini lihat playlist lengkap misalnya ya, di sini lihat playlist lengkap, diklik. Nah ini kalian bisa memutar video untuk belajar KineMaster bagian 1, belajar KineMaster bagian 2. Kita buka lagi KineMasternya. Ini project atau proyek yang pernah dibuat dalam pertemuan pembelajaran yang kemarin. Coba kita play seperti apa. Oh, ini udah ada musiknya ya. Coba saya backsoundnya ini saya hilangkan dulu. Untuk menghilangkan backsoundnya dulu, karena pembelajarannya tentang cara menambahkan backsound atau cara menambahkan musik ke video klip atau ke slide. Ini saya klik di tong sampah sini ya. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, ini ya. Kita tempatkan. Oke, kita mulai. Setelah dibuka seperti ini, kita posisikan di mana musiknya akan muncul pada menit keberapa atau pada detik keberapa ya. Kemudian misalnya saya di sini atau di awal-awal juga boleh ya, di awal sini juga boleh. Tempatkan di sini, kemudian digeser. Kalian gesernya di bagian sini ya, atau bagian sini ya. Nah, geser sini, bersihkan. Nah, di sini misalnya untuk menambahkan background atau musik ya, kita klik audio ini. Nah, ini musik-musik yang sudah pernah saya download dari dari YouTube Audio Library. Ini gratis, legal ya, tidak melanggar hak cipta. Untuk cara mendapatkannya kalian silahkan buka di di YouTube saya yang sebelumnya ya, di pembelajaran sebelumnya bisa kalian lihat. Nah yang ini nih, yang ini ya, cara mendapatkan musik background efek suara gratis dan resmi atau legal. Silahkan ditonton lagi. Kita kembali lagi ke KineMaster. Ini untuk menambahkannya ya, sebenarnya kita bisa menambahkan musik aset dari KineMaster ya.
ke tokonya KineMaster, kita tinggal klik ya, ada FX asset recorded itu yang direkam menggunakan KineMaster. Song itu musik yang terdeteksi di seluruh handphone kita ya, musik yang terdeteksi di semua folder yang ada di handphone kita, itu terdeteksi nantinya musik ini ke sini ya, gitu, atau berupa folder-folder di sini. Nah, ini berarti di handphone saya atau di perangkat saya ada musik yang terletak di folder download, ada yang musik yang terletak di folder R&B, kemudian ada yang terletak di folder reggae gitu ya. Oke, nah untuk menambahkannya, misalnya saya coba pilih yang R&B, kemudian saya pilih, klik yang ini untuk didengarkan dulu. Coba yang ini. Nah, coba kita pilih ke yang reggae ya. Pilih misalnya sini Jepang Quintas Moreira. Oke, saya pilih yang ini aja ya. Nah, kalau misalnya udah ini yang terpilih, maka kita klik tanda plus di sini. Klik tanda plus, maka akan muncul di sini, di timeline di sini ya. Nah, di sini atau di tracknya kelihatan ini, atau di layernya. Kalau misalnya kurang kelihatan, kalian klik di sini. Nah, ini ya. Track ini, track gambar-gambar, track tulisan SMK 2, ini track lagi, kemudian ini track lain, ini untuk musik di sini ya, musiknya. Kemudian untuk ngeditnya, atau misalnya kita coba play dulu. Oke, kita berhentikan. Saya coba klik di bagian track ini, musik backsoundnya saya klik. Nah, ini untuk mengedit atau mengatur ya, mengatur misalnya seperti pertama ini, menu ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan volume ya. Di sini ini 100% berarti volumenya asalnya dari bawaannya, misalnya volumenya diturunkan itu akan lebih pelan lagi, jelas ya, dinaikkan akan lebih keras suaranya gitu. Nah, misalnya kalau untuk musik yang membaring atau menjadikan backsound itu ya, backsound itu jadi ada orang yang berbicara kemudian di belakangnya ada musik gitu ya, backsoundnya. Kemudian jelas ini harus diturunkan supaya enggak mengganggu suara orang yang berbicaranya gitu ya, diturunkan. Nah, berhubung ini slide foto, jadi ya saya posisikan di sini aja ya, di 100, atau mungkin ditambahin, dinaikkan sedikit supaya lebih keras. Nah, kemudian untuk bagian ini ada ikon tanda mikrofon speaker ya. Kalau diklik berarti suaranya jadi di mute ya, atau dibisukan. Tracknya gambar, slide, foto-fotonya itu lebih pendek dari suaranya, atau kebalik, atau suaranya itu lebih panjang ya, suaranya lebih panjang durasinya. Jadi nanti kalau misalnya di play ini, sebenarnya di KineMaster itu akan otomatis dia akan berhenti di sini ya. Beda dengan misalnya dengan software editing video, misalnya dengan Camtasia. Jika musiknya lebih panjang dari klipnya atau dari fotonya, dia itu akan jalan terus dengan menampilkan layar hitam. Itu kalau di Camtasia. Kalau di KineMaster itu enggak. Kita coba ya, kita play, coba ya. Kita play. Ini. Nah, dia akan berhenti dengan cara otomatis. Walaupun sebenarnya tracknya itu masih ada tuh kelihatan ya. Nah, oke, kita lanjutkan.
misalnya kalian mau merubah, oh ya sebenarnya itu udah cukup ya, tinggal disimpan, udah selesai untuk menambahkan background di slide foto itu udah selesai seperti itu. Nah, tapi di samping itu saya akan menjelaskan sedikit penjelasan ya untuk menu-menu editing di bagian suara itu di sini. Kemudian kompresor juga hampir sama dengan menaikkan keras tidaknya suara ya. Jadi dinaikkan. Ini kalau diaktifkan itu makin keras volumenya. Kemudian di bagian sini ini fungsinya ada left right dengan left right, ini fungsi pengaturan stereo ya. Jadi ada fungsi stereo kiri kanan speaker. Kemudian di bagian sini itu pengaturan untuk pitch controlnya. Jadi kalau misalnya suaranya di ke belakang kan, ini jika ada orang yang sedang berbicara itu akan menjadi dalam suaranya. Kalau misalnya dinaikkan ke sini, nah, ke sini itu suaranya akan berbunyi mencicit ya, gitu. Oke, jadi kalian bisa memperhatikan gimana efeknya atau pengaruhnya itu akan lebih menerap lagi memang jika kalian mempraktikkan ya, sambil mempraktikkan. Kemudian ini saya klik di sini, ini ada bagian sebelahnya, ada bagian di tengah, ini ada pengaturan lagi. Ini pengaruhnya untuk mengatur filter ya, audio filter. Jadi di sini itu audio filter. Jika kita klik di sini, ini suaranya seperti chipmunk ya. Kemudian voice changer di sini robot, seperti kalau misalnya di televisi itu ada suara yang di sensor gitu ya. Ada suara yang tidak boleh diketahui siapa orangnya biasanya ini. Kemudian ini juga sama ya, untuk mengubah suara menjadi lebih dalam ini. Jadi suara asli orang itu tidak kelihatan karena dirubah. Kemudian ini juga sama ya, pokoknya ini untuk merubah suara asli supaya tidak kelihatan, jadinya berubah. Kemudian di bagian sini ini ada volume envelope. Volume envelope itu digunakan untuk merubah tingkat keras tidaknya suara dengan pengaturan waktu. Maksudnya jarak, misalnya di sini diturunkan, kemudian di daerah sini dinaikkan lagi. Nah seperti itu. Ini untuk materi ini mungkin ada pertemuan khusus ya, ada pertemuan khusus untuk pengaturan volume envelope. Kemudian di bagian sini loop itu fungsinya jika suatu musiknya lebih pendek dibanding dengan klipnya, maka dia akan mengulang musiknya ya, akan mengulangi lagi, musiknya akan jalan lagi, tidak berhenti. Kemudian untuk ini extend project ini bisa diperhatikan, saya masih mengklik ya, saya klik, kemudian saya klik extend to end project, saya aktifkan, nah itu ini dia akan otomatis menyesuaikan dari panjangnya klip. Oke, kemudian untuk ini saya undo ya. Kemudian untuk yang trim atau split itu untuk memotong suara. Sebagai contoh, ini saya lakukan trim. Nah, ini menu trim atau split. Misalnya daerah mau dipotong, daerah sini, dari kiri ke kanan, dari sini ya, dari poin ini ke kanan itu akan terpotong jika kita mengklik ini. Nah itu saya undo lagi. Maka untuk yang ini trim to right of playhead, maka dari poin titik ini, nah dari garis merah ini ke sebelah kanan itu akan dibuang jika kita mengklik ini. Nah itu oke. Nah saya undo lagi sini. Kemudian misalnya akan memisah ya, membagi dua atau membagi berapapun, misalnya posisinya tentukan di mana letaknya, ini suaranya, kemudian di sini split I playhead, diklik. Nah jadi ini jadi terpisah tuh
Demikian untuk materi pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya kalau dalam masa PJJ, tetap laksanakan atau patuhi protokol kesehatan, dan yang penting jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.